setelah kematian itu? Dan jika memang ada, seperti apa modelnya? Lalu kemudian inilah yang kemudian mengundang kita untuk mempelajari tema tentang, ya kalau dalam studi kita itu tema eskatologis, atau yang sering kita sebut itu teologi harapan, ya, seperti itu. Dan satu hal yang kita perlu ketahui bahwa pertanyaan-pertanyaan seperti itu, ya, apakah ada kehidupan setelah kematian itu, menempatkan kita itu pada suatu ketegangan antara kepastian dan juga masih misteri. Ya, kita yakin bahwa Allah itu telah mengerjakan keselamatannya, dan kita tahu itu dari kitab suci, ya, Allah hadir selalu beserta kita. Tetapi kepenuhannya itu masih kita nantikan, ya. Lantas kemudian pertanyaannya adalah ya, seperti apakah harapan orang Kristiani itu, ya? Apakah harapan itu dapat dipercaya ataukah hanya sebuah ilusi saja? Ini pertanyaan pemantik ya, untuk membuat kita bisa berefleksi. Dan untuk menuntun kita memasuki kedalaman tema ini, kita akan bersama Romo Riki mengulasnya bersama-sama. Jadi kepada Romo Riki saya persilakan. Terima kasih Saudara Alan. Ibu Bapak, Romo Stephen, Romo Yosef Agut, ya. Selamat pagi. Pagi. Kalau saya melihat di sini, lantas yang hadir di sini cukup beragam ya, tapi semuanya OMK ya. Entah tahun berapa tapi ya. Semuanya orang muda Katolik. Saudari-saudara yang terkasih, seperti sudah disampaikan tadi oleh saudara atau Frater Alan, pada pagi hari ini kita ingin berefleksi bersama, sebuah refleksi yang kita ingin dasarkan dari sebuah karya yang ditulis oleh saudara saya, saudara Andreas Atawolo. Tadi Romo Agut juga sudah mengingatkan supaya saya menyampaikan dengan bahasa yang sederhana dan bisa dipahami. Masalahnya, saya itu merasa saya sudah bicara secara sederhana, ya. Tapi ternyata ditangkapnya tidak sederhana, ya. Jadi nanti pun kalau seandainya ada sesuatu yang memang dianggap tidak jelas dari apa yang saya paparkan, ya, silakan ditanya, karena nanti tuh ada sesi tanya jawab. Jadi untuk pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih atas undangan sehingga saya bisa hadir di tempat ini, ya, melanjutkan kerjasama saya dengan Romo Stephen yang sebetulnya juga sudah terjadi sebelumnya, ya. Kami sama-sama waktu itu mempersiapkan kedatangan Paus dari Februari 2024, ya, sampai akhirnya Paus datang bulan September. Lumayan juga itu, menguras tenaga juga persiapannya. Dan saat ini berlanjut menjadi kerjasama antara dua institusi, Obor dan STF Driarkara, yang sebetulnya juga sudah terjadi sebelumnya. Jadi sekali lagi terima kasih. Saudari-saudara yang terkasih, pada pagi hari ini saya diminta juga secara khusus oleh Romo Andre sendiri, oleh saudara Andre, untuk memberikan ya semacam tinjauan lah ya dari buah karya beliau yang berjudul Kebangkitan Badan Kehidupan Kekal, Uraian Sistematik Teologi Harapan. Buku baru yang hendak diperkenalkan ini merupakan salah satu dari sekian buah pena saudara Andreas Bernardinus Atawolo OFM, atau yang biasa dipanggil Romo Andre, yang juga merupakan kolega saya sebagai dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara Jakarta. Adalah sesuatu yang menginspirasi saya setidaknya, sekaligus layak diapresiasi bagaimana saudara Andre di tengah kesibukannya sebagai ketua LPMI, Sekolah Tinggi STF Driarkara. LPMI itu adalah Lembaga Penjaminan Mutu Internal, LPMI. Jadi
ketentuan-ketentuan dari Dikti, Kemendikti, Kementerian Pendidikan Tinggi, sekarang namanya Kemendikti Saintek, Sains dan Teknologi, itu bagaimana ketentuan-ketentuan itu lantas dicoba dibuat menjadi standar-standar yang pada akhirnya menjadi acuan buat semua lembaga yang ada di STF, termasuk juga ya dosen-dosennya, mahasiswanya, itu harus memenuhi standar-standar itu. Jadi bayangkan sebetulnya betapa ribetnya, sibuknya Romo Andre, tetapi di tengah kesibukannya itu Romo Andre, Saudara Andre itu masih menunjukkan dedikasi yang tinggi di dalam penelitian dengan menulis artikel-artikel dan juga menerbitkan buku-buku ajar. Pada kesempatan pagi ini, atas permintaan beliau sendiri, saya akan memberikan ulasan terhadap buku baru, buku-buku mungkin sudah saudara-saudara punya, ya. Dan supaya ulasan yang saya berikan atau akan saya berikan bisa dipertanggungjawabkan, saya ingin mencoba membagi ulasan saya menjadi 3 bagian. Yang pertama, saya akan bicara mengenai tema atau konteks dari bahasan kita pada pagi hari ini. Yang kedua, lantas saya ingin memberikan semacam ulasan terhadap pengerjaan dari buku ini sendiri. Dan yang ketiga, tentu saja saya ingin memberikan sebuah apresiasi. Yang pertama mengenai tema dan konteks. Poin pertama, sesuai dengan judul yang diberikan, yaitu Kebangkitan Badan Kehidupan Kekal, Uraian Sistematis Teologi Harapan. Fokus utama buku ini adalah faham harapan, yang secara khusus didekati secara Kristiani, maka bisa disebut sebagai teologi harapan Kristiani. Seringkali diskursus atau diskusi mengenai teologi harapan ini ditempatkan di dalam konteks eskatologi. Tadi juga sudah disebutkan oleh Saudara Alan, ketika berbicara mengenai teologi harapan, lantas biasanya akan disandingkan, ya, dipasangkan dengan perbincangan mengenai eskatologi. Eskatologi merupakan sebuah kata atau terminologi yang baru muncul sekitar abad ke-17 dalam karya seorang teolog Lutheran bernama Abraham Kalof, ya. Jadi kata eskatologi itu sendiri bisa dibilang di dalam literatur, di dalam karya-karya teologi, ya, tulisan-tulisan teologi, ada yang mengatakan baru muncul sekitar abad ke-17 di dalam karya seorang teolog Protestan. Ini bisa dikatakan memang teolog Protestan cukup ini, ya, para teolog Protestan progresif, ya, dan kreatif mungkin untuk menciptakan kata-kata, gitu, atau terminologi. Bagian terakhir dari traktat teologisnya, dari tulisannya Abraham Kalof tadi, dia beri judul, saya kutip dalam bahasa Latin, ya, Systema Locorum Theologicorum Tomus Duodecemus et Ultimus Eschatologia Sacra. Itu artinya secara bebas, ya, sistematisasi teologis volume ke-12 dan terakhir, yaitu mengenai eskatologi suci. Jadi topik-topik yang diulas pada volume ke-12 ini oleh Kalof itu berisi beberapa tema, beberapa topik. Misalnya dia berbicara mengenai kematian, juga bicara mengenai situasi sesudah kematian, bicara mengenai kebangkitan, pengadilan akhir dunia, neraka, kematian kekal, dan pada akhirnya kehidupan abadi. Terlepas dari tema-tema mengenai akhir hidup manusia tersebut, Kalof sendiri sebetulnya tidak pernah mendefinisikan
atau menjelaskan arti sesungguhnya dari kata eskatologi, sehingga kata tersebut semata-mata menjadi judul saja dari bukunya. Karena walaupun di dalam akhir tulisannya di bab ke-12, di bab terakhir dari volume yang ke-12, dia menggunakan kata eskatologi suci, tapi dia sendiri sebetulnya nggak menjelaskan ini kata eskatologi ini maksudnya apa gitu. Sayangnya atau mungkin untungnya, terminologi eskatologi tidak serta-merta terdefinisikan dengan jelas. Artinya, sebetulnya kalau mau ditanya, sebetulnya eskatologi itu artinya apa, Rob? Menjadi sulit untuk dikatakan karena apa? Tadi Kalof sebagai orang yang menggunakan pertama kali kata ini, itu tidak menjelaskan eskatologi itu artinya apa. Dan dalam perjalanan waktu selanjutnya, para teolog, para filsuf agama, ketika menggunakan kata eskatologi, mereka menjelaskan dengan pemahamannya sendiri. Sehingga dengan demikian dalam perjalanan waktu yang terjadi adalah justru keberagaman faham dan pendekatan terhadap eskatologi. Perlu diakui bahwa ada masa di mana eskatologi itu tidak terlalu menarik, bicara mengenai kematian, ya, mengenai neraka, surga. Itu sesuatu yang seakan-akan hanya untuk menakut-nakuti orang saja, sehingga akhirnya orang mungkin nggak tertarik untuk membicarakan itu, ya, karena nggak produktif. Ya. Kalau kita takut saja itu kan lantas nggak produktif. Dan di satu sisi juga pembicaraan mengenai eskatologi kerap kali itu ditempatkan bagian akhir dari buku-buku teologi, ya, traktat teologis, itu pasti bicaranya di bagian akhir saja. Jadi seperti ya nggak penting-penting amat, tetapi ya nggak bisa dibuang gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya masih ingat dulu ya, kalau kita sekolah itu kan selalu ada yearbook gitu ya, buku tahunan gitu. Ya, biasanya tiap angkatan akan bikin buku tahunan ya. Lantas kan bagian akhir itu selalu ada kata-kata dibuang sayang. Entah itu isinya mau foto-foto atau apapun itu ya, pengalaman-pengalaman yang ditulis gitu. Tapi kan itu sifatnya sebetulnya itu ditaruh di bagian belakang. Karena apa? Karena sebetulnya nggak penting-penting amat, tetapi ya dibuang juga sayang. Nah, eskatologi itu katakanlah pernah ada masa seperti itu. Tetapi kondisi itu berubah setidaknya pada paruh kedua abad ke-20, di mana para teolog, pertama-tama adalah teolog Protestan, tetapi akhirnya juga teolog Katolik, itu memberikan perhatian pada eskatologi. Sesuatu yang awalnya ditempatkan di pojokan diskusi, kini telah bergerak menuju ke pusat kesadaran berteologi. Ini menurut Ratzinger ya. Nah, ketertarikan yang besar terhadap eskatologi, termasuk juga keluasan pahamnya, telah melahirkan keberagaman pendekatan perspektif, baik secara metodologis, secara hermeneutik, artinya secara interpretatif, maupun, mohon maaf mungkin bahasanya agak susah ya, pendekatan epistemik metafisis. Jadi karena tadi itu ya, dari awalnya sendiri nggak ada yang namanya definisi mengenai eskatologi. Dalam perjalanan waktu, masing-masing teolog, para filsuf itu memberikan arti, memberikan definisi untuk eskatologi, sehingga hasilnya adalah ada begitu banyak faham perspektif mengenai eskatologi. Bahasa perumpamaan-perumpamaan itu yang kerap kali dipakai ketika berbicara mengenai eskatologi itu tidak bisa dikatakan tidak memiliki rujukannya kepada realitas. Artinya, ketika eskatologi berbicara mengenai surga misalnya, maka sangat mungkin bahwa surga itu sungguh ada.
itu klaim realis. Jadi artinya walaupun eskatologi itu menggunakan bahasa-bahasa kiasan, metaforis, figuratif, nggak bisa lantas disimpulkan itu kan perumpamaan aja, Romo. Mungkin aja nggak ada sebetulnya, tapi itu ya punya fungsi yang berbeda, bukan untuk merujuk pada realitas, tetapi punya fungsi yang berbeda. Klaim realis justru mengatakan sebaliknya. Kalau kita eskatologi bicara mengenai surga, mungkin saja bahwa surga itu ada. Tetapi selain klaim realis, ada juga yang namanya klaim anti realis. Klaim ini berpandangan bahwa bahasa figuratif, metaforis, dalam eskatologi itu lebih memiliki fungsi praktis normatif. Jadi tidak merujuk pada realitas, tetapi merujuk pada makna apa yang bisa diberikan ketika berbicara misalnya mengenai surga. Jadi paham anti realis mengatakan oke, kita bicara mengenai surga, tapi kita kan nggak tahu sebetulnya surga itu ada atau tidak. Kita nggak pernah tahu karena belum ada yang pernah ke sana kan, untuk melaporkan kepada kita, Romo saya pernah mengunjungi Romo. Akhirnya saya kembali lagi ke bumi, ke dunia, dan saya melaporkan apa yang menjadi pengamatan saya di surga. Kan nggak ada yang kayak gitu. Tapi lantas orang anti realis itu akan mengatakan, ya karena surga itu tidak bisa diketahui ada atau tidaknya, tapi setidaknya kita bisa menjadikan pembicaraan mengenai surga itu punya fungsi, katakanlah fungsi-fungsi formatif, spiritual, ya. Artinya ketika kita bicara mengenai surga, itu ada fungsinya loh, ada sisi positifnya loh. Artinya supaya kamu jangan takut, berbuat baiklah di dunia. Walaupun sekali lagi ada keberagaman, tetapi tidak bisa menepis satu hal, yaitu bahwa tetap ada topik-topik tertentu yang senantiasa berulang ketika orang menulis atau berbicara mengenai eskatologi. Semua buku manual atau sebuah buku yang berbicara mengenai eskatologi, entah mau menggunakan pendekatan apa, akan selalu bicara menyentuh mengenai kematian, kehidupan kekal, keabadian jiwa, kebangkitan badan, surga dan neraka, dan lain sebagainya. Jadi tema-tema ini akan terus berulang di dalam buku-buku yang berbicara mengenai eskatologi. Namun ajaran mengenai hal-hal akhir ini, yaitu eskatologi, ajaran mengenai hal-hal akhir, tidak dapat berdiri sendiri. Eskatologi Kristiani mengandaikan adanya relasi dengan harapan Kristiani. Dengan kata lain, diskusi mengenai hal-hal akhir akan mendapatkan penjelasan atau istilahnya rasionalitasnya, pembenarannya dalam harapan Kristiani, yaitu sebuah harapan yang mengarah pada yang baik sebagai buah persekutuan dengan Allah. Demikianlah eskatologi Kristiani tidak dapat tidak dipahami dalam perspektif harapan Kristiani. Atau bahasa yang sederhana, eskatologi perlu dipahami dalam perspektif harapan Kristiani. Untuk poin yang kedua, secara khusus bicara mengenai buku ini, tadi saya sudah memberikan tema dan konteks, katakanlah, perbincangan kita pada pagi hari ini mengenai teologi harapan, mengenai eskatologi. Seperti diakui sendiri oleh penulis buku, Saudara Andre, kolega saya di STF, embrio dari karya ini pertama-tama adalah diktat mata kuliah teologi harapan di program studi magister filsafat dengan konsentrasi filsafat keilahian di Sekolah Tinggi Filsafat Dryarkara. Dan mata kuliah tersebut
itu pernah beliau Ampu, ya, Romo Andre atau saudara Andre Ampu ajar sampai dengan tahun 2021, ya. Karena mata kuliah ini ditawarkan 2 tahun sekali. Mengapa 2 tahun sekali? Karena mahasiswa STF S2 untuk yang filsafat keilahian tidak terlalu banyak. Jadi sekalian mungkin Bapak Ibu, ya, kalau dia tertarik, atau anaknya, keponakan, sepupu, ya, kalau tertarik untuk masuk program magister filsafat STF Driarkara, sangat boleh. Sekalian promosi STF, boleh ya, Romo Stephen, ya? Mohon izin. Jadi sejak 2023 memang saya meneruskan apa yang menjadi tanggung jawab saudara Andre sebelumnya, yaitu mengajar mata kuliah teologi harapan atau eskatologi. Nah, dengan mencermati isi buku ini, setidaknya menurut saya ada 2 hal yang tampak jelas sekali. Yang pertama, penggunaan metode dogmatis sistematis, dan kedua, adanya preferensi pilihan utama terhadap refleksi teologis sekolah Fransiskan. Penggunaan metode dogmatis sistematis itu ditunjukkan dengan bagaimana bab-bab yang ada dalam buku ini. Ada 10 bab, ya. Jadi di luar pengantar umum dan penutup itu ada 10 bab. Dan kalau kita melihat bagaimana bab-bab ini disusun, itu akan tampak begini. Akan tampak bahwa metode teologis sistematis itulah yang dipakai oleh Romo Andre. Bagian ulasan biblis dapat ditemukan di bab kedua dan bab ketiga. Ulasan yang diberikan memperlihatkan pengaruh kuat pemikiran atau refleksi eskatologis Zachary Hayes yang wafat pada tahun 2014, seorang teolog Fransiskan berkebangsaan Amerika. Jadi kalau Bapak Ibu melihat, membaca sendiri bab kedua, bab ketiga dari buku ini, memang berbicara secara khusus mengenai kitab suci, tetapi ulasan kitab sucinya itu sangat diwarnai oleh refleksinya Zachary Hayes, seorang Fransiskan. Pada bagian ini ingin diperlihatkan bagaimana janji Allah akan kesetiaannya kepada umatnya sampai akhir, yang pada akhirnya dinyatakan secara konkret dan penuh dalam pengorbanan dan kebangkitan Yesus Kristus, telah menjadi dasar harapan orang-orang Kristiani. Jadi janji Allah, tapi sekaligus juga yang ternyatakan dalam pengorbanan Yesus Kristus dengan kematian dan kebangkitannya. Inilah yang menjadi dasar harapan orang-orang Kristiani. Namun bukan hanya sekedar dasar, momen Kristus telah menjadi, bahasanya Romo Andre, paradigma atau cara pandang bagi teologi harapan Kristiani. Dengan demikian, paradigma cara pandang kristosentris memungkinkan orang Kristiani memahami kebangkitan badan yang memang menjadi harapan manusia sebagai misteri, saya kutip dari kata-kata Romo Andre sendiri, kebangkitan badan sebagai misteri pengangkatan sebagai anak, sebagai persekutuan ilahi dan spiritual dengan Tuhan, sebagaimana telah terjadi atau dinyatakan dalam dan oleh Yesus Kristus sendiri. Itu bagian ulasan biblis. Setelah ulasan biblis, bab keempat dan sampai dengan bab keenam itu memaparkan secara historis pandangan dogmatis Gereja Katolik terhadap atau terkait dengan harapan. Kendati cukup banyak merujuk pada referensi karya teolog
Yesuit ya, seperti Louis Ladaria, juga Brian E. Daly. Nuansa pemikiran Fransiskan pada paparan historis dogmatis ini tidak dapat disangkal. Bukan hanya jejak refleksi Zachary Hayes, tetapi porsi besar halaman di bagian ini dimiliki oleh dua tokoh besar Fransiskan seperti Santo Benaventura. Itu diulas pemikirannya dalam 14 halaman, dan juga Duns Scotus diulas sebanyak atau dalam 9 halaman. Bandingkan dengan bahasan mengenai pemikiran Thomas Aquinas yang juga sebetulnya tokoh yang besar ya. Pada bab yang sama diulas di dalam 6 halaman. Jadi Bonaventura 14 halaman, Duns Scotus 9 halaman, Thomas Aquinas cukup 6. Bab 6 itu berisi paparan dogmatis mengenai tema-tema eskatologis seperti kematian, pengadilan akhir, limbus, neraka, purgatori, kebangkitan, dan surga. Bahasan dalam bab ke-7 sampai ke-10 itu adalah bagian refleksi sistematis, tematis, dan spiritual. Pada bagian ini ada 4 topik yang bisa dilihat atau dibaca secara independen, secara lepas. Yang pertama, topik mengenai relasi eskatologi dan sakramen gerejawi. Yang kedua, kesadaran iman dan moral dalam memandang dunia dan alam ciptaan. Yang ketiga, refleksi teologis mengenai kemajuan teknologi, terutama AI, Artificial Intelligence. Dan terakhir, devosi Maria. Di bagian ini pun jejak sekolah Fransiskan dapat ditemukan dalam referensi pemikiran tokoh-tokoh seperti Pater Cletus Grunen, Zachary Hayes masih dikutip, Ilia Delio, seorang Fransiskan wanita, suster ya, seorang suster Fransiskan, Giuseppe Buffon, bahkan Santo Franciscus sendiri yang menjadi rujukan di dalam bab-bab mengenai atau di dalam bagian refleksi sistematis, tematis, spiritual ini. Buku ini pada akhirnya ditutup tidak dengan sebuah kesimpulan yang ketat atas premis-premis atau katakanlah uraian-uraian yang telah dibangun sebelumnya, tetapi justru ditutup dengan sebuah doa atau kidung segenap ciptaan dari Fransiskus. Dengan demikian, nyatalah apa yang memang dituliskan pada bagian memoria dari buku ini, bahwa buku ini ditulis juga sebagai sebuah doa, bukan melulu uraian teologis yang rigor, yang ketat mengenai tema harapan Kristiani. Itu akhir dari poin yang kedua. Poin yang ketiga mengenai penilaian dan apresiasi. Tentu kalau misalnya masih dijumpai adanya typo atau salah ketik, adalah sesuatu yang normal Bapak Ibu. Hampir di semua, setidaknya mau artikel, mau buku yang pernah saya baca, namanya typo itu ada, itu sangat normal sekali, itu manusiawi sekali. Sehingga dalam hal ini menemukan kesalahan ketik, buat saya itu adalah suatu kejujuran. Artinya ya mungkin nggak pakai aplikasi yang macam-macam itu ya, suudzon gitu. Tapi kalau misalnya ya saya temukan ada ketidaksempurnaan di dalam penulisan kalimat ya. Kadang-kadang ada kalimat kok yang kayaknya nggak jelas, nggak nyambung dengan kalimat sebelumnya, salah-salah ketik. Itu buat saya manusiawi dan itu menunjukkan bahwa orang ini nulis sendiri. Dia tidak menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada gitu. Jadi walaupun masih ada kesalahan-kesalahan ketik, tetapi bukan sesuatu, tidak menjadi sebuah katakanlah skandal.
Memang ada beberapa informasi yang menurut saya juga perlu mendapatkan perhatian, tetapi nanti saya berikan saja kepada Romo Andre ya, karena lebih relevan untuk Romo Andre. Tetapi sekali lagi mungkin untuk memantik juga ya diskusi kita nih, karena nanti juga ada momen tanya jawab ya. Jadi setelah membaca buku ini, setidaknya ada dua ganjalan nih di hati saya nih. Pertama, dengan semangat Fides Quaerens Intellectum, sebagaimana memang diungkap juga oleh Romo Andre atau Saudara Andre, seperti yang bagaimana sebenarnya kita dapat mengerti klaim kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Jadi dengan semangat iman yang mencari pengertian, iman yang mencari pemahaman, iman yang mencari inteligibilitas, gitu ya. Itu bagaimana kita mau mengerti, memahami klaim kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Apakah memang sungguh menjadi suatu upaya pencarian intelligibility itu, pemahaman ataupun pengertian, jika pada akhirnya kebangkitan badan dan kehidupan kekal itu selalu dinyatakan pada akhirnya sebagai fakta iman yang melampaui pengetahuan dan pengalaman manusiawi. Jadi ya almarhum Paus kita, Paus Benediktus ke-16 Ratzinger, dia menulis buku juga mengenai eskatologi ya. Tetapi pada akhirnya dia juga mengatakan kebangkitan atau kehidupan kekal itu adalah suatu fakta iman yang tidak bisa dijelaskan secara ya mungkin secara empiris atau secara akal budi gitu. Ya bagaimana nih kan konsistensi ini ya, kita ingin mencoba mengerti, memahami, tapi di sisi lain ya oke lah kita tahu keterbatasan kita gitu. Itu poin yang pertama. Dan yang kedua, pembicaraan mengenai purgatori, misalnya pada halaman 174 sampai 179, ini kesan saya bisa salah ya, Saudara Andre. Itu masih menyinggung mengenai eksistensi api. Jadi kalau bicara mengenai purgatori, itu di dalam tulisan ini masih menyinggung eksistensi atau adanya gambaran api. Sejauh informasi yang saya dapat, bukankah dalam dokumen magisterial ya, hasil konsili-konsili, misalnya konsili Lyon kedua maupun konsili Trente, itu sudah sebetulnya gambaran api itu ketika berbicara mengenai purgatori sudah tidak ada. Nah ini mohon nanti petunjuknya nih, karena bagaimana juga kan tetua saya kan, pendahulu saya Romo Andre ini, mungkin bacaan saya kurang banyak. Kendati demikian, pada akhirnya sebagai suatu apresiasi yang jujur, buku ini dapat dikatakan sebagai sebuah kontribusi sumbangan nyata yang didasarkan pada tradisi teologi Katolik mengenai teologi harapan Kristiani atau ajaran akan hal-hal akhir. Penyampaian yang sudah disederhanakan di dalam buku ini dengan terjemahan. Jadi ada yang terjemahan dari bahasa Inggris sudah diindonesiakan. Jadi Bapak Ibu kalau membaca nanti nggak perlu lagi ya sibuk-sibuk nyari Google Translator, karena semuanya Romo Andre sudah berbaik hati. Kutipan-kutipan yang sebetulnya bukan dalam bahasa Indonesia, entah itu teks aslinya berbahasa Inggris atau berbahasa Itali, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi penyampaian yang sudah disederhanakan dengan terjemahan, termasuk juga dengan kalimat-kalimat pendek, itu akan memudahkan pembaca, baik yang memang mengenal maupun yang kurang mengenal tema-tema eskatologis, itu akan mudah untuk mengikuti paparan yang disampaikan oleh Saudara Andre. Sekali lagi, apresiasi mendalam perlu disampaikan untuk karya yang diluncurkan ini di tengah kesibukan luar biasa Saudara Andre di STF Driarkar.
tidak hanya dalam pengajaran, tetapi juga di dalam pelayanan-pelayanan administratif Bapak Ibu di STF. Jadi sekali lagi terima kasih untuk karya ini Saudara Andre Pacep. Bapak Ibu semua ya yang sudah membaca buku itu, ada pertanyaan-pertanyaan yang disimpan ya dari rumah, dan pada saat ini kita akan bertanya gitu ya, entahkah itu berkaitan dengan hal dogmatik tadi itu ya, atau berkaitan dengan refleksi kehidupan sehari-hari ya, pada bagian ketiga dari buku ini, refleksi sistematis itu. Kita akan bagi dalam 2 termin untuk sesi diskusi. Dari termin yang pertama untuk 3 penanya, nanti yang akan bertanya langsung ditanggapi oleh narasumber Romo Riki, lalu kemudian sesi yang kedua. Ya, langsung saja Romo. Ya, Wilujeng Sumping Bu ya. Ya, terima kasih. Ada 2 pertanyaan itu ya. Pertama, ya STF itu kan sekolah tinggi filsafat. Apakah lantas filsafat itu juga sama dengan teologi? Tentu jawabannya tidak. Filsafat itu berbeda dengan teologi karena teologi itu titik tolaknya adalah iman. Jadi teologi itu adalah sebuah refleksi kritis terhadap iman, terhadap rumusan iman. Sedangkan kalau filsafat itu titik tolaknya adalah pertama-tama akal budi. Kalau teologi titik tolaknya pertama-tama adalah iman. Filsafat titik tolaknya pertama-tama adalah akal budi. Jadi kalau filsafat percaya dulu, setelah itu coba dimengerti apa yang dipercaya. Karena kan kerap kali kita bisa aja percaya tapi nggak ngerti tuh. Nah justru teologi itu percaya dan mencoba untuk mengerti apa yang dipercaya. Sedangkan filsafat itu sebaliknya, dimengerti dulu, setelah itu putusin mau percaya atau enggak. Karena antara mengetahui, mengerti dengan percaya itu sesuatu yang berbeda. Orang bisa tahu banyak, mengerti banyak, tapi dia nggak percaya. Misalnya saja kalau kita belajar religious studies ya, ilmu komparasi agama katakanlah gitu. Kita sebagai orang Katolik bisa menjadi seorang ahli Buddhisme misalnya, sangat canggih, ngerti semua mengenai Buddhisme, faham-fahamnya ya, sekte-sektenya. Tapi kan tidak harus tahu Buddhisme, lantas tidak harus mengatakan bahwa oh dengan demikian berarti kita yang orang Katolik ini yang ngerti sangat baik mengenai Buddhisme pindah agama menjadi Buddhis, kan tidak. Jadi antara mengetahui, mengerti dengan percaya atau mengimani itu adalah sesuatu yang berbeda. Nah, apakah ketika kita belajar teologi, jadi belajar mengenai Tuhan, kita lantas sebetulnya bisa menjauh atau mendekat kepada Tuhan? Ya sekali lagi itu terserah kita. Karena dengan belajar teologi kita bisa mengerti, mengetahui apa yang aku percaya, tetapi sekaligus ya kita punya kebebasan setelah tahu mau apa, mau percaya, lebih percaya, atau mengatakan sudah cukup gitu. Jadi akhirnya semuanya kembali lagi kepada kita. Kalau di STF jangan takut Bu, biasanya kalau yang belajar teologi di STF itu orangnya malah tambah suci kok. Nah, nggak ada yang justru menjauh dari Tuhan, itu nggak ada ya. Justru semakin dekat. Misalnya seperti Romo Andre menulis buku ini, ya, pada akhirnya kan ditutup dengan doa, itu kan luar biasa ya. Buku ini maksudnya ya, buku ini ya, ditutup dengan doa, itu kan luar biasa. Pertanyaan yang kedua, kalau kita bicara mengenai eskatologi, hal-hal akhir, apakah bisa dikatakan bahwa mungkin saja pembicaraan ini katakanlah dituntun oleh Roh Kudus? Ya, saya akan mengatakan ya mungkin saja sih Bu, ya, bahwa ada
karya Roh Kudus ya. Kalau Roh Kudus itu salah satu karunia-Nya adalah pengetahuan, ya mungkin saja akhirnya Roh Kudus, roh pengetahuan inilah yang coba mendampingi kita dengan jerih payah kita untuk mencoba memahami katakanlah warisan-warisan iman itu. Itu dari saya, terima kasih. Pas pada hari ini. Apa itu sebetulnya indulgensi? Itu indulgensi adalah sebuah bentuk kemurahan hati yang diberikan secara khusus oleh Paus untuk penghapusan dosa dan juga denda-denda dosa. Apa yang dimaksudkan dengan denda dosa? Denda dosa itu adalah penitensi yang mungkin saja belum kita buat. Misalnya begini, Bapak Ibu mengaku dosa itu kan selalu dapat penitensi. Penitensi itu biasanya tidak hanya dalam bentuk doa, dan semoga ya romo-romo itu tidak hanya meminta Bapak Ibu supaya oke, dosanya apa ya, oke, penitensinya 3 kali salam Maria, 1 kali Bapak kami, udah. Semoga jangan hanya itu. Mengapa? Karena sebetulnya penitensi itu diperuntukkan supaya apa? Supaya orang pada akhirnya itu kembali ke dalam keaktifan hidup menggereja sebetulnya. Jadi tidak hanya dengan doa, tapi semoga ditunjukkan dengan sikap dan tindakan aksi nyata. Misalnya, tolong mulai sekarang rajinlah ikut perayaan Ekaristi. Seminggu, kalau misalnya tiap hari nggak bisa, seminggu sekali lah, hari Minggu lah seenggak-enggaknya gitu. Dari yang sebelumnya mungkin setahun sekali, coba seminggu sekali lah datang. Nah itu kan semacam itu artinya denda dosa. Tetapi mungkin ada beberapa orang yang lantas secara tidak sadar atau tidak sadar itu tidak melakukan apa yang menjadi denda dosanya. Indulgensi itu bisa menghapuskan itu semua, termasuk denda dosa tadi. Karena kalau kita lihat dari sejarahnya, sebetulnya absolusi, jadi setelah menerima penitensi, orang menerima penitensi kan langsung biasanya Roma akan memberikan absolusi ya. Aku membebaskan kamu dari semua dosa dan kesalahanmu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Begitu biasanya. Tetapi dalam sejarahnya sebetulnya enggak. Ada jarak waktu antara penitensi yang diberikan dan absolusi. Jarak waktunya bisa lama, bisa seminggu kemudian, bisa sebulan kemudian. Karena apa? Karena orang yang mendapatkan penitensi, dia harus membuktikan dulu bahwa memang dia sungguh melakukan apa yang menjadi penitensinya. Tapi bayangkan kalau sekarang itu dilakukan, ya tidak hanya Bapak Ibu, tapi romonya juga mungkin juga udah lupa juga kali ya. Romo, saya sudah menjalankan penitensi saya, Romo, yang Romo berikan setahun yang lalu. Apa ya? Mungkin agak lupa ya. Artinya sekarang sih demi kemudahan biasanya lantas diberikan absolusi. Tapi tentu saja diharapkan adalah supaya penitensi yang diberikan itu memang sungguh dilakukan. Nah, apakah katakanlah doa indulgensi yang diminta untuk doakan dari tanggal 1 November sampai 8 November itu ada kaitannya dengan tema kita? Ya saya katakan ya sangat ada. Ketika akhirnya kok eskatologi berbicara mengenai keselamatan, ya, pada akhirnya eskatologi bicara mengenai keselamatan, sama seperti indulgensi pada akhirnya juga bicara mengenai keselamatan. Itu. Langsung dijawab pada Andre. 2 pertanyaan itu berkaitan dengan kenapa memilih tema ya, kebangkitan badan dan kehidupan kekal, lalu kemudian berkaitan dengan disposisi kata badan dalam tema ini. Ya, mungkin terutama tentang kata kunci dari judul itu ya, soal badan ya, kebangkitan badan. Saya itu teringat akan adegan ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid, pintu-pintu yang terkunci. Yesus melewati pintu-pintu yang terkunci dan dia makan sepotong ikan goreng, gitu ya. Ketika para murid masih ragu, ini saya, kamu jangan pikir ini hantu ya. Saya punya badan, saya bisa makan sepotong ikan goreng. Tapi kok bisa melewati pintu yang terkunci? Berarti ini badan yang harus diberi suatu makna. Kalau dalam literasi
teologi harapan ya dikatakan ya tubuh yang baru, dikatakan demikian ya. Tubuh spiritual, dia sudah bangkit dengan badannya, orang melihat dia itu, tetapi ya badan yang baru tadi ya, badan spiritual melewati pintu yang terkunci tapi makan sepotong ikan goreng. Ketika berjalan dengan dua murid menuju ke Emmaus, digambarkan juga oleh Lukas ya, dua orang ini tidak mengenal dia ya. Dia udah berusaha nih ya memperkenalkan diri. Mereka masih bertanya, apakah Anda orang satu-satunya di tempat ini? Mereka meragukan dia. Dia berusaha meyakinkan mereka, membuka wawasan mereka. Dia nggak kehilangan ide. Ketika dia ada bersama mereka, dia ulangi sesuatu yang membantu mereka untuk mengerti bahwa ya, dia hadir ya secara baru, tetapi juga masih mengulang sesuatu yang sudah pernah dia lakukan. Mengambil roti, memecahkannya, terbukalah mata mereka, lalu mereka mengenal dia. Jadi sebenarnya argumentasi atau deskripsi saya biblis, bertolak dari peristiwa Yesus sendiri dalam arti itu. Maka judul kebangkitan badan kehidupan kekal diberi tekanan. Tentu kalimat itu datang dari kredo kita, tentu saja ya. Nah kemudian bagi saya, bagi orang modern juga tekanan pada tubuh, pada badan semakin positif ya. Mungkin kita dalam sejarah filsafat dan teologi ada saat di mana dualisme begitu ketat. Tubuh dianggap sesuatu yang buruk ya, dianggap sebagai penjara bagi jiwa ya, para filsuf ya. Tapi orang Kristiani ya, tradisi pemikiran Kristiani datang dan memberi suatu kebaruan, katakanlah dengan suatu cara pandang ya. Kami tidak menomorduakan tubuh sesuatu yang sangat penting ya. Dan itu saya kira sekarang juga semakin kuat bagi kita orang modern ya, bahwa kita akan memberi tempat ya, terhormat pada badan kita, pada tubuh kita. Kita tidak meremehkannya sebagai suatu penjara bagi jiwa kita. Jadi dalam arti itu juga orang Kristiani modern menurut saya ya, tidak asing bagi pemikiran modern. Dalam arti itu saya memberi tekanan itu ya. Lalu kemudian kan kita juga dalam keyakinan kredo itu nanti berbicara sampai pada kebangkitan badan. Itu realitas yang paling akhir ya. Meskipun para bapak gereja mengatakan nanti badan kita itu kan ditanya juga umur berapa ya, di sana ya. Mudah-mudahan jangan terlalu tua ya. Juga jangan terlalu kecil ya, sebagai bayi nanti nggak bisa mengalami gitu ya. Jadi orang seperti Tertullianus mengatakan ya, kalau mau bangkit seperti Yesus usianya kurang lebih 30 tahun. Ini bukan bahasa dogmatis ya, tapi penafsiran untuk menunjukkan bahwa kerinduan kita akan kebangkitan badan gitu ya, kehidupan yang kekal. Jadi motifnya kenapa memberi tekanan ini ya, kehidupan kekal, tapi juga kehidupan kekal yang memberi tempat pada tubuh kita. Dan tubuh juga secara antropologis bagi orang modern sekarang diberi tempat. Meskipun juga ya ada aspek lain yang harus kita lihat, bahwa orang kemudian ya memberi mungkin terlalu berlebihan ya pada tubuh, itu juga aspek lain. Tapi bukan itu soalnya ya. Yang saya lihat ya sikap positif ya, penghargaan pada diri manusia, seluruh martabat manusia, jiwa dan raganya, dan itu sangat kuat dalam iman Kristen. Mungkin itu motifnya. Terima kasih. Mungkin tentang itu dulu ya. Tadi saya yang pertama dikatakan Mas Erlik tadi ya, saya mengutip Jürgen Moltmann ya dari Gereja Reformasi ya. Tapi ini memang ada alasan ya. Jürgen Moltmann seorang tokoh Protestan yang menurut saya atau banyak teolog mengatakan ya bagus dalam arti juga terbuka ya pemikirannya ya, bisa menjadi rekan dialog ya, dalam untuk teologi Katolik ya. Dalam arti itu menurut saya dia perlu dikutip juga, dan memang menulis banyak dan juga dari pendekatan sistematis ya yang menarik.
Poin yang kedua tadi dari Erlik juga itu tentang adegan ya. Kita semua tahu Yesus berbicara ya tentang Lazarus dan orang kaya. Digambarkan ada jurang ya yang memisahkan mereka, yang satu tidak bisa pergi kepada yang lain. Tapi dikatakan bahwa Lazarus itu sekarang ada di mana? Di pangkuan Abraham. Di dalam kitab suci tadi Romo Riki juga kita akan menemukan bahasa-bahasa metaforis ya. Misalnya tadi ya pangkuan Abraham. Kemudian ketika Yesus dan orang penjahat yang bertobat hari ini, engkau ada bersamaku di Firdaus misalnya. Lalu kita juga dalam kredo mengatakan ya Yesus turun ke tempat penantian ya. Jadi ini semua konsepnya seperti ada tempat, tapi dia tidak terlalu eksplisit juga sebagai tempat. Seperti apa tempatnya ya? Ada gambaran ya, duduk di pangkuan Abraham. Jadi itu juga sering ya, para teolog mengatakan itu seperti ya mungkin api penyucian, digambarkan demikian ya. Dia duduk di sana, belum sungguh-sungguh ada di surga, bahagia kekal ya, pandangan yang membahagiakan bersama Allah, tetapi ada di pangkuan Abraham, menunjukkan bahwa keselamatan itu begitu dekat gitu ya, nyaris sempurna begitu ya. Digambarkan demikian. Jadi ada beberapa istilah yang akan kita temukan dalam tema teologi harapan yang mungkin ada sedikit perbedaan, tetapi sebenarnya makna teologisnya cukup satu gitu ya. Biasanya kita lebih eksplisit menyebutnya api penyucian ya. Tadi ada tanggapan tentang istilah api tadi ya. Mungkin saya kira itu ya yang bisa ditanggapi. Tadi ada dalam dialog itu tidak ada kelanjutan ya. Jadi siapa yang akan datang dari dunia orang mati untuk menjelaskan semuanya itu? Kalau saya membaca teks itu, saya pikir ya ada kalimat lanjutannya. Kalau dia tidak mendengar para nabi Musa dan nabi-nabi yang lain, dia juga tidak bisa mendengar orang yang akan datang dari dunia alam maut. Kalimatnya bisa begini, kalau dia tidak percaya mendengar kesaksian para nabi ya, kesaksian para nabi isinya apa? Isinya tentang kebangkitan seorang Yesus dari Nazaret. Siapa yang menurut iman kita sekarang? Siapa bangkit dari alam maut menurut kesaksian kitab suci sekurang-kurangnya? Tidak ada yang lain kecuali orang bernama Yesus dari Nazaret kan, harus kita katakan demikian. Ini bahasa iman kita. Jadi Injil itu juga mungkin suatu kritik bagi para pendengarnya, orang-orang Yahudi yang berbicara dengan Yesus. Kalau kamu tidak mendengar kesaksian para murid, para nabi, bagaimana kamu percaya bahwa orang yang akan bangkit dari alam maut itu ya memberi kebaruan kepadamu? Yang kita maksudkan di sini Yesus sendiri kalau begitu ya. Dia yang bangkit. Kita tidak punya tokoh lain untuk mengatakan yang memberi kesaksian secara gamblang. Itu sedikit tanggapan ya. Terima kasih. Iya, kalau dalam konteks akademik ya, walaupun kita ini atau walaupun orang itu bisa berasal dari berbagai macam gereja ataupun denominasi, dalam konteks akademik itu perbedaan denominasi itu tidak menjadi sesuatu yang penting, saudara. Yang penting itu adalah bagaimana sebuah pandangan itu memang sungguh bisa dilihat apakah pandangan itu masuk akal ya, artinya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak pun di hadapan akal budi atau tidak sebetulnya. Jadi terlepas orang itu mau dari gereja mana, denominasi mana, yang penting bukan dia itu dari mana. Yang penting adalah apa yang dia katakan. Yang dia katakan ini meyakinkan atau enggak, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, termasuk di hadapan akal budi bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Dalam konteks sekali lagi akademik, perdebat, bukan diskusi ilmiah katakanlah gitu. Kalau tadi
yang sebetulnya Romo Andre juga ada beberapa teolog juga ya, bahkan bukan hanya teolog, ada satu pakar sejarah, itu sejarawan, saya nggak tahu dia dari gereja, atau saya nggak tahu apakah dia orang Kristen atau tidak ya, pokoknya orang Eropa gitu, sejarawan abad pertengahan ya. Itu pun dikutip oleh Romo Andre. Dan menurut saya juga yang menarik adalah Jürgen Moltmann, walaupun dia adalah seorang Protestan, tetapi sebetulnya refleksi dia mengenai salib itu Katolik banget sih. Jadi refleksi Moltmann mengenai salib, sejauh yang saya pahami, itu dekat sekali dengan doktrin kita. Pun salib yang ada korpusnya itu Moltmann itu sangat menghargai itu dan memaknai itu. Walaupun sekali lagi dia berasal dari gereja Protestan, itu saja. Ya, di pengantar buku ini, kalau nanti Bapak Ibu baca, saya katakan juga seperti para teolog yang saya kutip bahwa ya mereka menulis tentang teologi harapan ya dengan penuh harapan gitu ya. Artinya ya mereka tahu juga bahwa pada akhirnya ya harus terbuka harapan ini terus menerus. Ya. Kalau dijawab semua ya nggak ada harapan lagi gitu ya. Kurang lebih pembelaan diri saya begitu. Tapi begini ya, saya mau menanggapi poin tadi ya. Sebenarnya juga bagian akhir-akhir yang saya renung-renungkan lagi setelah saya menulis dan berpikir lagi kira-kira ini mau apa ya menulis buku seperti ini ya. Saya pikir tentang akhir hidup kita ya. Jadi kalau kita bertanya tentang realitas akhir itu, misalnya kita itu berpikir bahwa pada akhirnya hidup kita itu hancur, selesai ya. Betapa sedihnya ya, hidup kita ya. Betapa absurdnya ya kehidupan kita. Untuk apa saya ke gereja? Untuk apa saya berbuat baik kepada orang ya? Untuk apa saya mempertahankan nilai-nilai kebenaran di hadapan kebohongan, di hadapan orang yang meremehkan nilai-nilai hidup? Untuk apa saya memberi rasa hormat kepada tubuh manusia, hormat kepada sesama saya? Kalau ya pada akhirnya semua akan berakhir dengan kehancuran, suatu fatalisme dalam hidup kita ya. Ya, betapa sedihnya hidup kita. Saya ingin melihat akhir hidup kita dengan penuh harapan, dengan penuh sukacita. Judul ini saya pilih untuk memberi tekanan itu, harapan akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Maka saya hidup dengan harapan, dengan sukacita. Saya tidak takut juga ketika menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup kita. Saya nggak kehilangan harapan. Itu mungkin refleksi kita ya, suara di dalam hati kita yang berbicara bahwa kita merindukan itu. Kepada orang yang mungkin bukan Kristiani atau bukan beragama ya, saya kira begini ya, kalau kita berdialog dengan mereka kan kita mengatakan, masa kamu mau mengakhiri hidupmu dengan sesuatu yang fatal? Kan itu bertentangan juga dengan akal budimu kalau begitu ya. Kalau kamu benar-benar mau menghargai kehidupan. Lain soal kalau dia nggak peduli dengan kehidupan, itu agak sulit ya, itu suatu posisi yang lain. Tapi kalau dia bertanya kepada kita, menjalin membangun dialog dengan kita, kan kita menawarkan ya. Kan kita menghargai kehidupan. Harusnya juga kehidupan itu tetap dihargai juga kalau kita sudah mati. Karena kalau setelah mati hidup itu nggak diberi nilai, ya itu tadi sekali lagi betapa sedihnya hidup kita, percuma hidup kita. Kan tidak ada orang yang dengan sengaja mau supaya hidupnya berakhir dengan kesia-siaan. Saya kira tidak ada manusia ya. Kecuali memang dia putus asa atau apa, dia tidak memikirkan tentang itu suatu yang lain. Tapi orang yang wajar ya, hidup dalam
kewajaran mau memberi makna kepada kehidupannya, seluruh dirinya ya, bukan hanya sebagian, bukan hanya seutuhnya gitu kan. Maka saya sebagai orang Kristiani dalam dialog saya akan menawarkan, saya tidak punya jawaban, tapi saya boleh bercerita tentang orang yang memberi harapan kepada saya. Kan namanya dialog, kamu nggak boleh bantah dong. Kamu harus bantah dengan satu argumen. Saya berbicara tentang orang yang saya imani, orang bernama Yesus dari Nazaret. Ada data Injil yang jelas mengatakan bahwa dia bangkit dari kematian. Bahwa ada perdebatan tentang itu lain soal, tapi iman saya mengatakan begitu. Kalau begitu saya punya contoh yang jelas untuk berdialog dengan kamu. Saya punya orang ini, saya punya contoh, saya punya peristiwa. Sekurang-kurangnya saya punya keyakinan berdasarkan itu. Sekarang kamu punya argumen sebaliknya apa? Supaya bisa mengimbangi saya dalam dialog. Kamu tunjukkan mungkin tokoh yang kamu yakini, atau kamu sendiri bagaimana membuktikannya. Saya paling kuat berbicara kalau bisa menunjukkan dengan seorang Yesus dari Nazaret. Kata Paulus kan jelas, kalau tidak ada kebangkitan, ya sia-sialah iman kita. Itu hanya merujuk pada tidak lain dan tidak bukan menurut saya seorang Yesus dari Nazaret. Jadi paling jauh saya dalam dialog dengan sesama, saya hanya akan bisa menunjukkan itu. Mungkin ada argumen lain sekarang ya, bahwa manusia ya, dalam hidupnya memberi makna pada tubuhnya, dia tidak mau merusaknya. Itu juga sesuatu yang wajar dalam hidup. Tidak ada orang dalam hidupnya secara wajar ingin mengakhiri hidupnya dengan sesuatu yang fatal. Fatalisme dalam hidup saya kira jauh ya dari cara pandang orang yang sungguh-sungguh menghargai kehidupannya. Lebih jauh dari itu, saya berbicara dari segi iman. Seorang Yesus dari Nazaret yang bangkit menurut kesaksian para murid. Itu ya tanggapan saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Romo Andre. Jadi istilahnya itu limbus ya, ada dua ya, limbus patrum dan limbus puerorum, istilah teknis ya. Limbus patris itu maksudnya tempat penantian untuk orang ya, Abraham, para nabi, orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus, tetapi memang ya, hidupnya baik, dia mempersiapkan keselamatan, dia ikut serta, ya itu biasanya disebut ya penantian bagi para bapak ya, orang-orang yang dewasa yang sudah hidup sebelumnya ya. Limbus puerorum ya, penantian untuk anak-anak. Memang ini berkembang sesuai dengan ajaran gereja juga. Gereja juga membarui cara pandangnya ya. Dulu sedikit negatif karena pengaruh Santo Agustinus ya, yang mengatakan bahwa orang itu lahir, anak kecil itu lahir dengan mewarisi dosa asal dari orang tuanya ya. Tetapi pandangan klasik itu kemudian dibarui juga ya oleh gereja dengan Kardinal Ratzinger ketika dia bekerja sebagai ketua kongregasi ajaran iman itu ya, tendensi terlalu negatif terhadap anak-anak itu dihapus ya. Sekarang lebih positif bahwa ya dia anak lahir tanpa dosa ya, dia mengalami sukacita ya dengan Yesus yang sudah ya mati sebagai anak juga untuk menebus dosa mereka ya. Jadi ada itu ya pandangan gereja ya. Kalau Bapak Ibu buka di website Vatikan Wa itu juga ada dokumen yang berbicara tentang itu ya. Limbus ya, penantian bagi anak-anak gitu. Jadi itu ya pertanyaan itu ya. Romo Riki mau jawab pertanyaan pertama? Kiana Firdaus ya, penantian. Ya. Memang yang istilah yang paling negatif itu neraka ya, Gehenna yaitu ya. Tapi memang ini menarik Bapak Ibu. Di buku ini saya gambarkan juga. Jadi sebenarnya kitab suci juga berbicara tentang tempat. Ya. Ini menarik ya. Jadi memang ada tempat. Nanti saya sekarang harus buka. Tetapi
ada nama tempat ya di Yerusalem itu untuk menggambarkan ya, seperti tempat yang gelap, suatu lembah ya, di mana digambarkan bahwa orang tua menguburkan anak-anaknya di lembah itu, lembah yang menakutkan ya. Yesus berbicara dengan konteks ini untuk menggambarkan ya, ada suatu lembah api yang ya, kekal ya, sebagai tempat yang gelap ya, hukuman yang kekal. Jadi ini menarik sih, ketegangan antara bahasa simbolik ya, metaforis, dan sebenarnya juga realitas ya, dalam bahkan secara geografis digambarkan gitu ya. Neraka, kita tahu itu juga muncul di dalam katekismus gereja Katolik ya. Lalu Firdaus ya, tadi saya sudah katakan bahwa memang pada umumnya para teolog ya menempatkan istilah Firdaus, istilah pangkuan Abraham, dengan istilah tempat penantian itu mirip-mirip ya. Boleh dibilang itu semacam ya api penyucian bagi kita sekarang. Memang istilah api ya, problematis di sana ya. Jadi dalam kredo kita juga disebut tempat penantian, untuk mengatakan bahwa Yesus turun ke tempat penantian itu untuk memurnikan jiwa-jiwa yang sedang menantikan ya, kebangkitan itu. Ya, istilah-istilah itu mirip-mirip ya. Yang paling negatif itu yang neraka gitu ya. Nah, mungkin sekaligus yang tadi pertanyaan tentang api ya. Memang dalam katekismus gereja Katolik kita lihat istilah itu ada ya, digunakan itu. Meskipun memang semua istilah sekali lagi selalu kita harus perlu mengerti dengan bahasa metaforis ya. Supaya kita tidak jatuh dalam pertanyaan kapan, di mana, berapa lama, itu pertanyaan-pertanyaan sulit ya, yang ada di kategori kepala kita. Tentu saja yang pasti kita bolak-balik kita suci tidak akan menemukan jawaban yang memuaskan kita. Jadi memang orang mengatakan hidup dalam harapan itu hidup dalam ketegangan ya. Tahu bahwa semua pertanyaan itu sulit ya, tetapi sebenarnya kita sudah agak melihat ini ya, tersingkap di sana tapi belum utuh gitu ya. Nah, gitu ya. Saya udah tahu nih, kira-kira seperti Yesus ya, hidup saya arahnya ke sana. Tapi persisnya bagaimana saya ini belum tahu gitu ya. Saya punya gambaran ya. Tapi persisnya bagaimana ya saya mengharapkan ya, saya menanti-nantikan. Kalau bahasa Santo Paulus ya, kita menanti-nantikan dengan apa ya, rasa apa ya, dengan penuh pengharapan ya gitu ya. Saya kira ya dua pertanyaan tadi saya sudah tanggapi ya, berkaitan dengan istilah, berkaitan dengan api ya. Api itu kan memurnikan. Kalau emas itu ingin dipisahkan dari elemen-elemen yang lain, maka emas itu harus benar-benar dipanaskan sedemikian rupa sehingga nanti yang sungguh-sungguh tersisa atau bisa dipisahkan mana yang emas murni, mana yang katakanlah substansi-substansi lainnya gitu. Tetapi memang dalam perkembangannya ada pemahaman di mana ketika kita bicara mengenai purgatori, mengenai surga, mengenai neraka, ada suatu pendekatan di dalam gereja yang memahaminya sebetulnya bukan pertama-tama sebuah tempat ya, tetapi juga adalah sebuah relasi. Kalau saya tidak salah abad ke-13 ya, 1274 kalau saya tidak salah. Jadi sebelum konsili Lyon yang kedua 1254 ya, 1254. Jadi sebelum konsili Lyon yang kedua itu Paus kalau saya tidak salah Clemens keempat ya, itu menulis surat kepada pemimpin gereja timur untuk menjelaskan apa yang dia maksud. Kalau artinya kalau Paus yang berbicara itu artinya kan juga apa yang gereja Katolik pahami mengenai purgatori. Di situ Paus Clemens keempat itu masih menyertakan kata itu ya, api gitu. Tapi lantas pemimpin gereja timur ini merasa keberatan dengan isi dari surat Paus tersebut, sehingga pada akhirnya selanjutnya di dalam konsili Lyon ya, sekali lagi sejauh pembacaan saya,
pada akhirnya Paus sendiri dan bapak-bapak konsili itu tidak lagi menggunakan kata api. Jadi tidak ada gambaran api lagi. Ketika bicara mengenai purgatori, gambaran api, gambaran tempat, itu sudah hilang. Sudah tidak ada lagi. Apakah dalam arti tertentu ya, apakah memang ada diskusi gitu ya, apa sih itu kalau misalnya kita itu cari jalan tengah itu namanya? Bukan, kalau kita lagi debat-debat tapi ya udahlah kita coba cari jalan tengah lah gitu ya. Kita berkompromi kan, saya itu kan kata itu. Saya nggak tahu apakah lantas gereja dalam arti tertentu berkompromi gitu ya, sehingga akhirnya apa yang sebelumnya itu sudah ada di dalam paham kita gereja Katolik mengenai api itu, tapi lambat laun gambaran api itu hilang. Pun di dalam Konsili Trente pada abad ke-16, kata api itu sebetulnya sekali lagi sejauh yang saya baca itu juga tidak ada lagi. Yang dari dulu sampai dengan Konsili Trente ada, ketika bicara mengenai purgatori adalah pemurnian, proses pemurnian. Itu yang selalu muncul terus, kata itu dimurnikan ya, proses pemurnian, itulah yang selalu muncul. Sehingga saya merasa pun di dalam Konsili Vatikan yang kedua sebetulnya gambaran api itu sudah tidak ada lagi. Tetapi sekali lagi perspektif yang dipakai lantas ketika bicara tidak hanya purgatori tetapi juga surga dan neraka, tidak semata-mata bicara mengenai tempat, tapi bicara mengenai relasi, perkembangan hidup spiritual seseorang. Ketika seseorang itu jauh dari Tuhan, itulah neraka sebetulnya. Jadi neraka dan surga dalam arti tertentu sudah kita cicipi sebetulnya, sudah kita icip-icip. Belum benar-benar kita telan bulat-bulat, tapi kita baru nyicip-nyicip aja nih surga dan neraka ya. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita melawan Tuhan, itulah neraka. Kalau kita dekat dengan Tuhan, berelasi dengan, katakanlah intim dengan Tuhan, ya itulah surga.